Hai Juno, hai Naila, hai Adi. Kak, Halo Kak. gimana kabar kalian? Adit, Hmm, tidak. ah, Enggak, aku tuh agak terlalu sibuk sama proyek-proyeknya itu. wow, di sini. Kalau sekarang gimana sekarang? Baik, Kak. Baik. Kemarin ke sekolah foto gitu ya? Iya, foto buat katalog. Oh, ke sekarang baru. Kalau Naila gimana Naila? Baik, Kak. Naila sekarang di mana nih? Masih di rumah, belum mudik. Kaget kayak ini siapa coba? Kolonel. Aduh, tak pikir parent salah masuk ruangan itu gimana? Lalu Juno gimana kabarnya Juno? Baik, Kak. eh ini Kak kasih tahu dulu ya. Suara Kak ini agak-agak kecil ya. Tenggorokan Kak rasanya sakit. Jadi di buat stopnya di sini. Itu yang pertama. Dua, Juno, Naila, Kak, Adit, depan kita libur. Jadi libur algo itu tanggal 24 ya. Nah, cuman ya karena kelas kalian setiap jadi nah liburnya cuma sekali. Oke, teman-teman. Jadi ya, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, tugasnya kenapa belum ada yang mengumpulkan? Hah? Tugas apa? Aduh, kenapa nih? Tugas apa? Enggak, kemarin Kak tugasin supaya upload filenya ke Aku ya. udah apa belum ya? Linknya belum dikasih ke Kak Adit. Itu ya. Kaila, Juno, Sekar, Adit. Nanti ya udah nggak apa-apa hari ini aja dikumpulin. Aku udah ya, aku nggak tahu tentang apapun. Aku baru Yang masuk. mana sih, Kak? Yang enggak, kemarin ada tugas baru ya tentang Oh, big data. Adit belum sih kayak. Adit belum. Semua belum ya. Semua belum. Termasuk Naila sama Juno. Wah, berarti saya susulan, Kak? ya. Oke. Tapi nggak apa-apa nanti bareng aja sama tugas hari ini. eh atau gini aja deh teman-teman. Sebenarnya ini bukan tugas yang wajib ya buat tugas wajibnya itu nanti 2 minggu lagi karena kan kalian harus presentasi project. Nah itu gak pasti waktu seminggu buat kerja project. Nah gitu. Dan itu satu hal. Baru deh kita masuk ke pembuatan model AI sendiri. Gitu deh. Ya agak berat memang buat Pro 2 teman-teman. Jadi gak harap. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita mulai belajar? Ada, Juno, Adit, Sekar. Enggak. Kita nggak ada game dulu ya guys ya. Ini materinya lumayan agak susah dan gak harap ya, benar. Dan tidak mengapa kalau kalian bilang susah karena mungkin pertama kali juga ya. Kak juga dulu pertama kali. Cuman kau usahakan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin dalam waktu yang sesingkat ini. Nah, sama tidak. Oke, Kak share screen teman-teman semua. Nah ini dia. Kelihatan screennya? Kelihatan. Nah,
Bukan screen Kak, bukan background Kak yang kita pelajari ya. Materinya ada di sini. Nah, oke, teman-teman. Jadi nama materinya itu adalah pembersihan data dan feature engineering. Nah, pembersihan data mungkin kalian akrab dengannya, tapi mungkin mengartikannya tidak tepat, bisa dibilang. Karena sebagian besar nanti mengartikannya sebagai kayak, ya nantilah, kayak yang mendapat pendapat kalian. Kemudian feature engineering, ini mungkin yang benar-benar baru. Adit mungkin nggak pernah dengar, Naila nggak pernah dengar, Juno, Sekar nggak pernah dengar sama sekali. Feature engineering. Ada kata engineeringnya itu udah teknis banget tuh. Oke, pembersihan data. Ada yang mau berpendapat apa yang kalian bayangkan ketika kalian bilang pembersihan data? Adit, Naila, Juno, Sekar, ayo. Ah, kenapa aku berbalik? Apa itu, Dit? Menurut Adit, pembersihan data itu apa, Dit? Pembersihan data. Kalau pembersihan itu kan kayak membersihkan, kayak mengosongkan gitu ya. Mengosongkan. Oke, kemudian Naila, Adit mengosongkan. Memperbaiki Naila, kesalahan dan memperbaiki kesalahan, memperbaiki. Oke, kalau Sekar, ini tulisan Kak agak bagus. Memilah data, Kak. Memilah data. Oke, nice. Kalau Juno, Juno nih. Mengidentifikasi. Mantap nih, Mas. Mengidentifikasi. Oke. Nah, ini sesuai ini ya. Nah, ini dua pendapat nih, Kak. Baru dengar nih. Ini ini Adit mengosongkan. Nah, ini biasanya yang dipakai oleh siswa ketika mendengar pembersihan data. Oh, sampahnya di clear gitu. Biasanya kan kayak membersihkan sampah di HP, dikosongkan. Kemudian apa namanya tadi? Memperbaiki ya. Ini dari Naila. Nah, ini benar ya, teman-teman. Jadi nanti kita bisa memperbaiki. Adit juga benar, kita bisa mengosongkan. Cuman mengosongkan bukan semuanya. Kemudian sekarang tadi bilangnya apa sekarang? Memilah. Memilah, memilah ya. Itu lebih ke filtering sekarang ya. Lebih ke filtering. Tetapi nanti dalam proses pembersihannya mungkin kita harus pilah ya. Nah, yang ini nih mengidentifikasi. Juno, mengidentifikasi ya Juno ya. Iya dong. Ini kreatif ya. Mengidentifikasi ya. Jadi ini mungkin sama dengan memilah ya. Nanti maksudnya ketika kalian membersihkan data di sini letak sulitnya teman-teman. Kalian harus pilah dulu, identifikasi dulu. Dan itu pekerjaan yang menghabiskan sekitar 60% waktu seorang data scientist. Jadi sebenarnya modeling itu yang part yang paling mudah ya. Nah, ini yang paling sulitnya itu adalah mempersiapkan datanya itu memilah-milahnya gitu. Oke. Nah, sebenarnya apa artinya? Kemarin kalian sudah belajar tentang filtering sama grouping data, jaringan sama pengelompokan. Nah, ini akan tetap kalian pakai nanti untuk mengerjakan proyek kalian. Dan proyeknya Kak bebaskan datanya nanti ya. Cari data yang termudah lah, ataupun yang terbaik menurut kalian. Oke, nah sekarang Kak akan skip ini karena kita fokus pada, atau kita sedikit review deh, sedikit review teman. Apa ada berapa metode untuk pengelompokan data, Juno, kemarin? Berapa metode yang kita pelajari?
Naila, ada metode untuk mengelompokkan datanya ada berapa kemarin? Ada 2. ya. Jadi ada 3 ya, Naila. Ada 3, Naila. Pertama itu value count. Value count. Kemudian yang kedua itu namanya group by, jangan lupa. Dan Sekar, Adit itu kemarin kita juga belajar tentang pivot table. Nah ini dia. Ini yang kita pakai untuk mengelompokkan data kemarin. Ini sederhana banget perintahnya, tetapi ketika kalian mengerjakan project itu udah buyar nih, udah bingung banget. Nah, ini nanti tetap kalian akan pakai karena ketika mengisi data kita memerlukan metode ini. Nah, sekarang kita langsung saja berbicara tentang ini nanti yang berbicara. Kita berbicara tentang pembersihan data atau cleaning data. Oke, teman-teman. Nah, kalau di sini Kak coba tunjukkan kalian mana dia? Nah, ini dia. Tujuan hari ini kita coba cari tahu apa yang membuat kita itu tidak bisa melakukan analisis dengan benar ya catatannya. Kemudian gimana cara membersihkannya. Kemudian nanti gimana cara membuat fitur baru. Nah, jadi sebenarnya fitur engineering itu adalah kalian membuat kolom baru, teman-teman. Nah, pertanyaannya how? Questionnya adalah how. Dan nanti kita coba mengimplementasikan semua. Nah, sekarang ini dia pengertiannya, Abian, pembersihan data, Adit, Naila, Junus, Skar. Itu adalah proses kalian mengidentifikasi, betul ya kata Skar tadi, dan memperbaiki. Juno ya ini, mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan dan ketidakkonsistenan data untuk meningkatkan kualitas analisis. Nah ini mungkin agak membingungkan, kita akan simplifikasi. Jadi sebenarnya pembersihan data itu adalah bentuk atau cara kita untuk memperbaiki datanya supaya bisa dianalisis. Oke, supaya bisa dianalisis. Contohnya adalah kalian melakukan pemilahan, boleh. Kalian melakukan pengosongan, boleh. Itu cara-caranya. Tapi ini pengertian. Nah sekarang, saya ingin tanya, di sini tepatnya di kolom yang kedua ini, boleh Naila, Skar deh, Skar. Apa yang membuat data ini berbeda? Bukan, maksudnya bukan per kolomnya, per baris. Ayo, Skar. Apa ya? Perhatikan, Skar, baik-baik. Apa yang membuat baris pertama, baris kedua, baris ketiga, ataupun keempat itu berbeda? Ayo, Skar. Jumlahnya. Jumlahnya, betul ya teman-teman. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, yang baris pertama itu 10.840. Baris kedua juga demikian. Tetapi baris ketiga jumlahnya tuh hanya 9.000. Artinya 10.840 dikurangi 9.366. Ini hasilnya berapa? 7. Kemudian ini 4, kemudian ini 1. 1.474 data hilang. Oke? Nah, ini yang coba kita nanti perbaiki. Nah, makanya pembersihan itu
kita memperbaiki. Cuman identifikasi dulu tadi ya. Kita identifikasi dulu. Gitu ya. Nah, kemudian di sini juga 10.832, yang lainnya 40. Nah, yang kurang-kurang ini artinya mereka ada sesuatu yang kosong. Bukan dikosongkan tapi sesuatunya itu memang sudah hilang dari sananya. Entah apa yang terjadi. Ada kejadiannya begitu cepat ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana cara menanganinya? Nah, pertama, sebutan untuk data yang tidak ada itu adalah none atau nul, bebas ya. Jadi, kalau nanti kalian punya datanya itu sebanyak 10.840, tapi ada kolom, misalnya dalam hal ini kolom rating punya data 9.000 sekian, artinya 1.000 sekian hilang atau mempunyai nilai nol dari kolom rating tersebut. Nah, itu yang dikenal dengan istilah data yang hilang atau data yang kosong. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang gimana bentuknya, bentuk realnya ketika di dalam datanya. Nah, bentuknya begini. NaN, ditulisnya NaN. Atau pakai simbol tertentu. NaN itu stands for not a number ya. Jadi bukan nomor, kita nggak tahu angkanya ini apa. Nah, sekarang kita coba open apa namanya Google Drive kalian, kemudian open Google Colab. Saya akan contohkan kalian langsung. Oke. Apa ya namanya? Kalau nggak salah udah sih ya, udah ada nih. Apa ya namanya? Ya udah kita buat yang baru aja ya. Nah, ini Python Pro 2. Nah, ini dia nih. Pembersihan data udah Kak catatkan kalian. Cuman kita pakai data yang kemarin aja ya, supaya kita melanjutkan itu. Nama catatan yang kemarin itu adalah latihan 2 agar dapat bukan. Ini nih. Latihan lesson 2 grouping data. Nah, yang ini. Oke, ini dia. Nah, sekarang yang akan kita bicarakan itu ada dua hal, pembersihan data dan feature engineering. Kita akan kasih tahu kalian gimana cara melakukannya. Silakan follow along with me ya guys ya. Nah, jadi di sini Kak akan menggunakan data yang kemarin. Semoga data ini ya tidak. Oh, kita harus ganti data nih guys. Karena data ini kayaknya bersih. Ya, kita coba run all. Ini datanya bersih. Nah, silakan buka Google Colab kalian teman-teman. Kasih reaction ya kalau udah ngebuka dan siap mencatat mengikuti. Reaction Kak. Abian. No. Adit. Kak, saya udah tapi nggak ada yang lesson 2 kemarin. Oh, nggak apa-apa, dilanjutin dulu aja. Nanti Kak kasih deh. Oke, sekarang kita cek atau langsung aja deh. Nanti Kak pakai data yang berbeda. Nah, sekarang di sini Kak akan buat sesuatu kayak begini. Dan tulisannya pertama kita berbicara tentang data cleaning. Cleaning data. Nah, ini dia. Yang kedua, mari kita berbicara tentang kedua, feature engineering. Nah, ini dia. Nah, sekarang ketika Kak baca datanya, data.cat. Nah, ini dia datanya, teman-teman. Datanya terdiri dari 33 kolom dan barisnya mungkin sebanyak 400 ya. Nanti kita lihat. Nah, metode pertama yang Kak ingin kalian tahu adalah
gimana cara mengecek bahwa data saya itu bersih atau tidak? Nah, di sini Kak buatkan catatan, data yang dikatakan tidak bersih sebagai berikut. Ini boleh kalian catat di buku, tapi nanti catatannya akan Kak bagi juga, tenang aja, supaya kalian lebih mantap pemahamannya. Pertama, guys, ada baris yang hilang, atau istilah kerennya itu adalah missing value atau missing data. Nah, ini yang pertama kategorinya. Oke? Yang kedua, kategori data itu dikatakan tidak bersih sehingga perlu dibersihkan. Itu tidak konsisten, tidak format data yang tidak konsisten. Format data tidak konsisten atau istilah kerennya inconsistent. Inconsistent. Nah, yang ketiga, suatu data dikatakan tidak bersih. Itu saat apa? Nanti Kak jelaskan satu-satu, tenang aja. Pertama tadi ada baris yang hilang. Yang kedua, format datanya itu tidak konsisten. Ya, data itu. Nah, yang ketiga, aduh, Kak lupa lagi yang ketiga ya. Kayaknya ini masuknya ke yang kedua, ya. Itu saat datanya itu tidak berguna, ya. Tidak berguna. Nah, gini. Nanti Kak jelaskan satu-satu. Nah, sekarang kita coba lihat mana yang disebut data yang missing atau missing data. Itu dulu yang pertama. Nah, jadi nanti misalnya Abian atau Naila atau Juno atau Sekar atau Adit. Sebagai seorang data analis, kalian perlu memeriksa data kalian, bersih atau tidak. Nah, memeriksanya itu dengan 3 cara. Pertama, kedua, ketiga. Bukan gitu. Pertama, ada nggak baris yang hilang? Nah, sekarang kita fokus ke baris yang hilang dulu ya. Cara mengecek missing data. Kita akan buatkan begini. Cara mengecek missing data. Ini tolong dilihat baik-baik, teman-teman. Pertama, caranya kalian tinggal bilang data.is null. Kemudian shift enter. Nah, ada 2 kemungkinan jawabannya. Pertama true, kedua false. Kalau dia false, artinya baris pertama ini, kolom ini tuh nggak missing, nggak hilang, gitu. Nah, ini sebagian besar ya false semua. Nah, tapi cara yang lebih Kak rekomendasikan itu adalah tidak cara ini, karena cara ini itu ya kita tidak bisa lihat seluruh datanya. Cara yang sering Kak pakai itu adalah data.isNull.start. Nah, nanti dia akan summarize setiap kolom itu berapa yang missing. Nah, dan kalau semuanya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, itu artinya tidak ada missing value-nya, teman-teman. Ya, Sekar, Adit, Juno, Abian, Naila. Nah, ini semuanya school 0. Kemudian sex 0, age 0, address, file size, dan seluruhnya itu 0. Berarti datanya itu nggak ada yang missing. Apakah sudah bersih? Belum tentu. Karena kita baru mengecek yang pertama. Yang pertama. Oke? Itu satu. Nah, misalnya, contohin dong Kak, yang mana nanti yang nggak 0 gitu. Nah, kita pakai data 2 ya. Ini data ada kartunya. pd.read CSV, ada data Kak di sini kalau nggak salah. Kita coba
kemudian collab notebook. Nah, ini dia. Copy paste, enter. Namanya data 2. Kita coba cek data.isNull.missing. Nah, dot missing lagi. Dot sum. Chip enter. Bukan data ya. Data 2 ya, teman-teman. Perhatikan data 2 di sini. Nah, kalau Adit perhatikan, di sini rating itu tidak nol. Artinya rating itu punya data yang hilang sebanyak 1474. Begitu. Oke? Nah, ini cara pertama kita. Nah, cara kedua untuk melihat data kita itu adalah tidak konsisten atau untuk melihat bahwa data ini belum bersih adalah format data yang tidak konsisten. Nah, sekarang gimana cara melihat format data yang tidak konsisten? Itu kan pertanyaannya, guys. Nah, ini Kak kasih tahu caranya. Nah, pertama, kalian membutuhkan ini, data2.info. Ini, info ini. Nah, di sini, cara terbaik itu sebenarnya melihat datanya langsung, menampilkannya seperti ini. Nah, cuman begini cara yang lainnya. Ya, kalau kalian perhatikan di sini, size ataupun price itu kan harusnya angka. Betul nggak, Juno? Price itu kan harusnya angka ya? Iya, betul, betul, betul. Betul, 3 kali. Wah, keren banget Kak memang. Ya. Nah, tetapi dia di sini menulisnya objek, Juno. Naila. Artinya apa, Naila? Artinya ada sesuatu yang tidak konsisten di price ini. Nah, kalian bisa lihat nih datanya. Data 2, price. Nah, ternyata setelah dilihat-lihat, oh ini angka kok Kak, 0,0000000. Tapi kenapa ya dia itu tulisannya objek? Nah, ternyata angka ini terkategori, ini yang kelihatan tuh 000 doang. Cuman kalau kalian lihat pakai perintah data 2 price dot unique. Nah, ternyata ada gambar dolar yang membuatnya itu, oh ini apa terkategori bukan angka. Naila, Sekar, Adit. Paham? Makanya at the end-nya itu dia termasuk objek. Nah, sekarang pertanyaannya, oh berarti aman dong, Kak. Nah, kalau kalian mempunyai data berupa angka, itu sangat bagus ditetapkan dalam dalam angka. Maksudnya gimana, Kak? Kalau kalian mempunyai data yang tipenya objek, itu sangat susah untuk menganalisisnya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu kalian tidak bisa menggroupingnya, tidak tahu rata-ratanya, karena ingat, summary statistik hanya menampilkan suatu angka, nggak bisa menampilkan data yang berupa objek. Nah, artinya kalian memerlukan untuk mengubah ini menjadi pure angka, atau dengan menyingkirkan tanda dolar. Nah, pertanyaannya, how? Gitu kan pertanyaannya. Nah, salah satu caranya adalah kita menggunakan fungsi lambda, teman-teman. Fungsi lambda itu ngapain? Itu kayak for loop tetapi lebih cepat kerjanya. Nah, sekarang gimana caranya, Kak? Tunjukin. Nah, kalian buat ulang nama kolomnya, data 2 price, gitu. Sama dengan saya ingin memperoleh data 2 dari price juga. Namun sekarang saya ingin mengimplementasikan lambda dan menggantikan dengan cara X, di mana X itu adalah representasi dari setiap baris. Saya replace dolarnya ini dengan kosongan. Nah, sekarang kalau Kak run ini, salah lagi.
Kalau Kak run ini, tada, kemudian Kak panggil lagi data 2, kemudian price, dot unique-nya kita lihat, unique way. Nah, udah hilang. Tetapi, kenapa masih tergolong string atau objek? Kalau kalian lihat, Kak, coba tunjukkan, data 2.info, price itu still objek, teman-teman. Price itu still objek, adik. Kenapa? Karena masih ada tanda petiknya. Nah, sekarang tugas kalian selanjutnya pakai fungsi yang sama, ubah string menjadi objek, string menjadi angka pakai fungsi integer atau float. Nah, gitu guys. Jadi price, tolong x-nya saya ingin jadikan dari string into float x. Nah, gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kalian run ini, kemudian panggil lagi datanya, data 2, price, dot unique way, udah hilang tandanya. Nah, gitu teman-teman. Kemudian, kalau kalian lihat data 2.info, price sekarang menjadi angka. Dan dengan begitu, kalian bisa analisis lebih lanjut. Nah, itu tujuan dari pembersihan data. Jadi data 2, kemudian price, dot describe. Nah, ini dia. Awalnya kita tidak bisa menampilkan sesuatu. Sampai di sini dulu paham? Ada yang mau bertanya dulu? Naila, Juno, Sekar, Adit, Abian. Ayo, tanyakan ke Kak Adul. Kalau ke saya. Halo? Nggak ada sih, Kak. Aman-aman. Saya mantap kali nih, Juno. Apa aja Pak pakai? Gak ada. Gimana, Adit? Apa aja yang pakai? Apa Tadi aja? Ah, semuanya dipakai yang tadi tuh? semuanya dipakai. Maksudnya gimana? Enggak. Aku nanya, kan itu kan Kak kan udah jelasin beberapa fungsinya itu berarti kita harus coba ulang Oh, gitu. enggak. Itu salah satu caranya. Maksud Kak, kalau kalian punya kasusnya begini, nanti bisa pakai cara ini. Oh, Nah, cuman ini yang terakhir ini cara yang paling mudah nanti Kak kasih tahu. Oh, ini apa Oke. kita melihat yang ketiga dulu ini. Ya, jadi yang pertama ada lagi Naila mungkin Sekar Abian. Naila nih kayaknya aduh banyak banget pertanyaan. Sekar, ayo. Belum, Kak. Belum. Oh, paham semua berarti ya. Keren ya. Enggak Karena juga. ini Juga. belum juga. Naila gimana, Nay? Kan Kak, Oh, aman Naila. Serius. ya. Semua tanya di Naila nanti guys. Dia aman-aman aja. Oke, jadi tadi untuk mengecek data itu tidak bersih, pertama data itu ada missing value-nya, yang kedua data itu tidak konsisten, nah yang ketiga itu adalah data kalian tidak bersih ketika analisis lanjut nanti, ketika apa? Ketika datanya itu tidak kalian pakai. Nah, itu dia. Sekarang kita lihat. Contohnya gimana, Kak? Nah, ini dia. Kita coba lihat ulang. Tidak. Nah, tidak berguna nih. Kakak bilangnya tidak berguna supaya pengertiannya lebih mudah ya. Nah, kita coba ya. Tidak dipakai mungkin ya, jangan tidak berguna ya. Tidak terpakai. Tidak terpakai di analisis. Dalam analisis. Dalam analisis saya. Misalnya. Nah, sekarang gimana cara mengetahuinya, Kak? Satu-satu caranya adalah kalian lihat data keseluruhannya. Data 2 gitu. Nah, sekarang kalian
lihat yang mana kira-kira yang bakal tidak kalian pakai. Nah, jawaban Juno pasti saya nggak pakai semuanya, Kak. Jangan, Juno. Aduh. Adit, jangan. Harus dipakai dong. Nah, contohnya di sini anime. Ini kalian bisa prediksi nilainya itu adalah yang pertama 0, kedua 1, ketiga sampai seterusnya ini mengikutinya. Nah, ini nggak berguna. Kalian bisa hapus, kosongkan data. Oke? Yang kedua F. Nah, karena F ini terlalu banyak sesuatu, ini akan analisisnya akan susah dan kita belum belajar NLP, tidak akan belajar NLP, jadi bisa kita hapus. Kategori, nah ini berguna, jangan dihapus supaya kalian tahu kategori terbesar dari datanya. Apalagi yang tidak perlu. Ada banyak sepertinya di sini yang tidak kalian perlukan. Nah, itu bisa kalian hapus. Tapi cara mengeceknya memang kayak harus dilihat keseluruhannya. Atau kalian bisa pakai data. Nah, sekarang Kak, kan Kak udah menyebut nih gimana cara kita mengecek data itu hilang atau tidak. Kemudian gimana cara mengecek konsistensi datanya. Kemudian gimana cara mengetahui datanya berguna atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, Kak, bagaimana cara untuk mengatasi itu semua? Nah, tentunya kalau ada masalah pasti ada solusi dong. Betul nggak, Abian? Betul. Betul, Juno ya. Nah, solusinya ini di sini letak yang membuat kalian itu bisa melanjutkan analisis meskipun datanya hilang, kemudian meskipun datanya tidak konsisten. Nah, sebenarnya kalau udah tunjukin ya untuk tidak. Nah, pertama untuk data yang hilang, oke, Adit, Abian, Naila, cara untuk membuatnya tidak hilang adalah mengisi data itu dengan nilai pendekatan atau nilai aproksimasi. Itu cara pertama. Nah, cara kedua, kalian beneran hapus data itu. Nah, cuman Juno, Naila, sebagai seorang yang profesional, Kak sangat tidak rekomendasikan menghapusnya langsung. Ya, jadi kalian perlu isi data itu dengan nilai aproksimasi. Nah, nilai aproksimasinya itu gimana? Nilai aproksimasinya itu biasanya menggunakan 3 pendekatan. Nilai rata-rata, median, atau modus. Gitu. Nah, sekarang Kak akan tunjukkan kalian bahwa di rating, kan di sini kita punya data yang hilang, yang paling banyak tuh di rating ya, teman-teman. Mana dia? Nah, ini nih. Di rating itu 1400. Oke? Yang lainnya bisa kita skip atau bisa kalian hapus. Nanti Kak, tunjukkan cara menghapus. Itu salah satu metode. Nah, Kak akan bilang di sini cara mengatasi nilai yang hilang ada 2. Pertama, atau gini. 1, filling data. Yang kedua itu kalian crop. Nah, sekarang Kak tunjukin cara fillingnya dulu ya. Ini kita pelan-pelan, ini ada banyak materinya dan mungkin sangat susah ya. Karena pertama kali. 1, filling data. Metodenya nanti unik ya. Nah, kita tahu yang paling banyak hilang adalah rating. Nah, sekarang cara mengisinya gimana, Kak? Nah, kalian fokus sebentar, teman-teman. Nah, di sini kalian perlu bilang data, kemudian sebut rating, dot, fill NA, dalam kurung. Nah, sekarang ingat cara mencari rata-rata itu kan kita pakai mean ya, sebut namanya, kemudian in place sama dengan true, tidak Kak sarankan. Tetapi yang Kak sangat sarankan adalah kalian, ini data 2 ya, sorry.
kalian buat ini dalam variabel baru dengan nama yang sama. Gitu. Atau dengan nama yang berbeda. Gitu ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kalau kalian run ini, datanya ketika kalian lihat ini kembali, datanya udah nggak ada yang hilang di ratingnya itu. Dia clear sekarang. Oops. What? Oh my God, salah ya. Nggak melakukan kesalahan. Ini harusnya data 2 ya. Nah, ini harusnya begini ya. Saya coba ulang. All. Nah, ini dia. Nah, kalau kalian perhatikan, sekarang, oh sebentar. Data 2. Sorry. Metodika bukan ini yang ini. Yang akan kita tunjukkan adalah data 2. Kemudian data 2 dot fill NA dalam kurung ada istilah subset. Subset ini menspesifikasi kalian mau mengisi kolom yang mana. Nah, dalam hal ini kita akan mengisi rating. Kemudian koma, kalian lihat apa yang mau kalian pakai untuk mengisinya. Itu meannya. Nah, sekarang kalau kalian run ini, sorry, ada S-nya. Oh, kenapa belum benar ini? Sebentar, apakah Kak lupa? Bapak lihat catatan Kak di sini. Nah, ini dia. Fill NA, sorry, itu berlaku untuk yang drop ya teman-teman. Untuk drop. Yang fill itu caranya nggak seperti itu. Caranya untuk yang fill NA itu adalah data rating itu data 2. Fill NA. Nah, gini teman-teman. Nah, ini bisa saja kemudian kalian run. Nah, sekarang rating punya 0 data yang hilang. Jadi caranya seperti ini. Nah, boleh nggak pakai in place? Boleh, cuman Kak nggak sarankan pakai in place. Nah, ini cara pilih. Nah, sekarang kalau kalian ingin mendrop datanya, boleh pakai kode yang ini nih. Ya. Jadi kalian ingin mendrop data yang hilang pada kolom tertentu. Kalian bisa pakai, nah ini nih, namanya tetap data 2 pakai, kemudian data 2 drop NE-nya, yang mana ini yang Kak ingin drop. Jadi kolom-kolom ini. Nilai yang hilangnya doang ya, bukan seluruhnya. Nah, sekarang kalau kalian cek ulang, maka kalian akan dapat sesuatu, tada, 0 semua. Artinya datanya sudah bersih dari sisi yang missing. Nah, itu dulu. Ada pertanyaan? Naila? Abian? Juno? Skar? Itu ya. Jadi, kalian isi atau enggak kalian hilangkan. Gitu. Oke? Aman? Yang aman boleh kasih reaction. Data. Oke, aman. Nah, sekarang untuk yang tidak konsisten, caranya itu pakai lambda. Seperti yang Kak jelaskan tadi, kalian pakai lambda. Nah, yang terakhir, nah ini yang paling mudah ini ya.
Gimana sih caranya kalau kita nggak memerlukan datanya, gimana caranya untuk menghapusnya? Nah, cara menghapusnya itu ini yang paling mudah dan Kak sangat tidak rekomendasikan. Kalian tinggal bilang data 2 sama dengan data 2 dot drop. Nah, kemudian kalian sebut nama kolomnya. Contohnya, Kak ingin menghapus yang ini, yang ini, yang ini. Tetapi di akhir kalian harus spesifikasi itu adalah kolom dengan cara aksisnya sama dengan 1. Ini maksudnya kolom. Kalau 0 itu artinya kalian ingin menghapusnya sebagai baris. Dan ini bukan baris. Nah, sekarang kalau kalian run ini, misalnya Kak ingin menghapus juga yang ini nih, anim, kemudian yang app, kita taruh di sini, koma, anim, app, kemudian apa lagi? Ya mungkin itu saja dulu. Kalian run, kemudian data 2. Sekarang kalian lihat dot column atau lihat keseluruhannya. Nah, boleh nggak Kak hanya menyisakan 5? Karena saya hanya ingin menganalisis 5. Boleh. Boleh nggak ada nggak Kak? Jangan. Oke? Sekarang nggak boleh kalau nggak ada sekarang. Minimal lah 5 sekarang ya. Minimal sisakan 5. Nah, itu dia materinya. Ada yang kalian tanyakan? Kodenya tadi kayak gimana, Kak? Hah? Gimana sekarang? Kodenya, Apa Naila? kodenya gimana Kodenya tadi? ini nih. Data 2 dot dot. Tapi ingat buat variabel lagi ya. Oke. Mantap pertanyaannya Naila. Ada lagi? Abian, Adit, terdiam dari tadi. Apakah Kak, aku mau analisis? tanya. Iya, silakan sekarang. Tadi aksis fungsinya buat apa ya, Kak? Ini Sekar mau bilang ini tuh kolom gitu. Kalau Mhm. aksisnya itu 0, berarti Sekar maunya ini tuh baris. Nah, nanti pasti dia akan error. Karena nggak ada baris yang seperti ini Sekar kata. Jadi haruslah 1 ini. Oke? Enggak. Thank you. Sami. Ada lagi? Juno, Ya, kenapa Kak. dan ya ada pertanyaan Juno? Hmm, nggak ada sih, Kak. Nggak ada. Tetap ya. Juno. Oke. Oke, aku sangat bingung pertanyaan sampai nggak bisa buat pertanyaannya guys. Adiknya sangat oke. Nanti Kak kasih catatannya semuanya, tenang aja. Kalian tidak perlu khawatir. Kalian review, kemudian kalian coba kerjakan sebisanya tugas untuk hari ini. Oke? Satu lagi yang Kak bicarakan, mesti kita istirahat, kemudian kalian latihan. Abian nggak mau bertanya? Adit saking bingungnya bahkan nggak bisa mana yang dibingungkan itu. Ini banyak kejadian ya. Abian gimana Bian? Pas, oke. Oke. Nah, yang sekarang yang kedua ini mungkin agak mudah ya kalau yang picture engineering. Yang cleaning data itu yang susah. Kak akan menggunakan data yang kedua, yang pertama tadi buat picture engineering. Ini maksudnya apa? Picture engineering itu sederhananya Kak taruh pengertiannya ya. Ini tuh adalah membuat kolom baru berdasarkan atau dari ekstraksi kolom yang sudah ada. Contohnya Kak, contohnya. Juno, kalau Juno perhatikan di sini kan ada 3 nih nilainya siswa ya, G1, G2, G3. Betul nggak? Sekarang.
nilai siswa di data ini tuh ada nilai matematika G1, G2, G3. Betul Naila, Adit? Betul. Betul ya? Nah, sekarang yang Kak ingin lakukan adalah Kak ingin mengganti nilai ini dengan nilai rata-ratanya. Nah, itu kan kita membuat kolom baru. Nah, Kak bisa ngebuatnya gimana? Caranya mudah banget. Caranya kalian tinggal bilang data, kemudian eh, average score mungkin namanya, bebas namanya, average score atau APG. Skor APG aja deh. Nah, ini namanya. Nah, kemudian ini tuh nanti Kak kasih tahu caranya ada 3 ya. Pertama, kalian tinggal jumlahkan semuanya, kemudian dibagi 3. Caranya gimana? Ya udah, data G1 tambah data G2 tambah data G3. Dibagi, ini kita kurung, atau kalian bisa langsung blok, bagi 3. Bagi 3, kemudian mungkin kalian mau round menjadi 2 angka di belakang koma pakai fungsi round. Round, kemudian koma 2. Nah, kalian run. Nah, sekarang kalau kalian panggil lagi ini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kalian punya kolom baru yang merupakan nilai rata-ratanya. Oh, jadi siswa yang pertama itu nilai rata-ratanya di gelombang 1, 2, 3 itu 5,67. Padahal belum ada kolom. Nah, ini yang dinamakan feature engineering. Kalian buat sesuatu dari sesuatu yang sudah ada. Paham, Adik? Abian, Juno, Skar? Paham ya? Ya. Halo? Paham, 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 paham. Paham, oke. Mantap sekali ya. Nah, yang kedua, ini masih berbicara ini. Kalau kalian mau menggunakan cara yang lain, nanti ya, cara yang lain untuk menghitung ini, karena ini mungkin agak panjang. Kalian bisa melakukannya begini. Buat aja dengan nama yang sama. Skor average. Nah, kalian dapat melakukannya dengan NumPy. Aduh, tapi kita pakai ini ya. Eh, pakai fungsi sum aja ya. Nah, gini nih. Sama aja tapi ya. Sama aja. Ini nggak pakai koma. Ini harusnya pakai koma ya, bukan pakai ini. Nah, eh, gini caranya teman-teman. Tapi sama aja. Sum itu punya 2 argumen, tapi 3 yang diberikan. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kalian run sekarang, kalian punya sesuatu yang sama. Nah, ini dia. Pakai sum. Yang ketiga itu pakai NumPy. Cuman kita belum belajar NumPy. Jadi ini aja deh yang 2. Nah, yang lainnya misalnya kalian ingin mengekstrak apa? Misalnya nih, kalian ingin mengekstrak apa nih yang berguna di sini? Eh, di data 2 deh. Nah, di data 2 ini ada itu kolom apa ya? Kolom apa nih? Coba kita lihat data 2 apa yang bisa kita ekstrak. Data 2. Oh, kayaknya nggak ada ya. Hanya ada 9 kolom. Yang lainnya udah pada dihapus. Misalnya kalian ingin mengekstrak, yang year sebenarnya ya, yang ini. Cuman udah kehapus jadi ya udah nggak bisa deh.
Ya ini nih. Kalau kalian perhatikan tadi ada kolom year. Nah ini nih. Last updated ini. Kan ini Januari 7, Januari 15. Itu nggak kita perlukan. Yang kita perlukan hanyalah tahunnya misalnya. Nah boleh. Nanti caranya gimana? Kalian tinggal bilang begini teman-teman. Data 2 year. Namanya year doang. Kalau di yang tadi kan namanya apa? Namanya itu adalah last updated. Nah, misalnya Kak maunya bilangnya year updated. Nah, sama dengan data 2 last updated. Benar nggak ya tulisannya? Dot. Nah, kalian kan mau ngambil 4 angka terakhir doang. Nah, pakai aja apply lambda x. Nah, ini jadi nanti split berdasarkan koma, ambil yang pertama. Gini aja. Boleh ya. Nah, ini kalau kalian run nanti ada kolom baru. Yang kolom barunya itu namanya last year dan itu tahun doang. Udah sampai di situ doang materinya teman-teman semuanya. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau Kak run error karena nggak ada kolom itu Kak udah hapus. Ya nanti kalau kalian mau run ini boleh Kak kirim kodenya. Supaya nggak error Kak hapus yang ini. Oke, udah aman ya? Ada yang mau ditanyakan? Guys? Kalau tidak, oke, kalau tidak ada kita istirahat dulu 5 menit ya. Sembari itu Kak kirimin kode yang ini sama apa namanya? Catatan hari ini sama nanti kita coba kalian share screen, kalian kerjakan sebisanya. Oke, Kak kirimin guys. Kak download dulu ya. Namanya itu adalah sekarang ya. Kita istirahat dulu, kalian boleh istirahat teman-teman 5 menit, nanti kembali jam 11 ya. Apa? Oke, di WA teman-teman atau di Zoom chat aja kali ya. Di Zoom chat aja kali ya teman-teman. Di Zoom chat aja ya. Supaya semua bisa. Nah itu dia. Adit, Naila, Sekar, Abian, Juno di Zoom chat. Oke, kita rehat ya.
Hi guys, I'm back. Oke, guys, Naila, Abian, Adit, Sekar, Juno, boleh share screen kalian? Silakan, kita coba kerjakan bareng-bareng nanti soalnya ya. Ayo guys. Halo, halo, halo. Ayo Juno, Adit, Naila, Sekar. Masih buka filenya dulu. Oke. Atau kalian salah satu dari kalian share screen, kemudian kita diskusikan bareng gimana? Nggak boleh itu. Oh, parah nih Juno. Kayaknya dia nggak mau ini nih. Oh, tapi oh Juno aja kali ya. Juno lah kalau gitu. Ayo, Kok saya? Gak mau, gak mau. ya udah. Ini kita spin deh, kita spin. Ini kak takutnya kalau kalian semua share screen itu pada bingung nanti. Jadi nanti yang lain misalnya Sekar share screen, yang lain ikuti ya. Kita pakai spin aja deh. Ini. Wah, bau nih kayaknya spinnya. Bakal bau nih spinnya. Curiga bau nih. Bentar ya guys ya. Wah, bau nih spinnya. Keluar dah. Mengantisipasi, guys. Aku punya keberuntungan yang sangat tidak beruntung. Itu bukan keberuntungan, Dit. Itu namanya kesialan. Oke, Itu ini keberuntungan ada yang tidak Adit, beruntung. Abian, Naila, Sekar, Juno. Nah, sekarang kita langsung mulai ya. Tiga. Bau, 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 bau. Udah tak kasih mantra namaku. Jadi gak mungkin aku. Gak mungkin. Satu. Aduh, kucai. Herjuno. Scar. Tiga ini sumpah. Juno, Herjuno. yeay. Silakan Herjuno. Settingan, settingan, guys, settingan nih. Settingan Aduh, ini, settingan. silakan. Share screen Juno. Harus adil ya. Settingan ini. Semua kok. Kak akan nyuruh Naila kerja, Aditya kerja, Abian kerja, Sekar kerja. Oke, buka platformnya Juno. Buka platform. Jangan ditutup tapi ini ya. Tetap dibuka platform. New tab, new tab. Buka algonya maksudnya, akun algonya. New tab, Juno. Algonova gitu, Kak. Ya, Algonova, Algonova. Soalnya kan di situ pertanyaan-pertanyaan. Loh, oh ya udah deh. Enggak itu Sabar, Kak, sabar. new tab aja Juno. Boleh ke anotasi Juno? Ya, boleh, boleh, boleh. Hahaha. Mana nih Juno? Boleh izinkan ke anotasi? Nah ini dia. Klik yang ini Juno. Nah, new tab, ketik Algonova, login. Nah, yang pertama, Hah? Ke sini ya. Loh, aduh, bentar ini pakai link yang Kak kirim di Zoom chat aja. Ini kali ya. Diklik Juno. Ah, itu tuh udah. Panjang banget. Sekarang apalagi tuh. Panjang banget. Username-nya, aduh. Udah kayak, aduh. Oke, kursus. Juno open lesson. Nah, itu tuh, 41.
Nah, nomor satu dulu deh kita kerjain yuk. Nah, ini dia. Nah, itu datanya Kak kasih. Sekarang Juno boleh ke sini dulu, Juno. Habis itu ini di apa namanya? Di apa namanya? Klik kanan. Buat salinan. Nah, habis itu rename salinannya jadi klik kanan, di rename, ganti nama menjadi lesson 3 underscore latihan soal. Oke. Nah, klik 2 kali. Nah, sekarang Herjuno download data yang Kak kasih di Zoom chat. Itu Google Play Store ya. Itu tadi coba lihat soalnya Juno. Google Apps atau Google Play Store? Coba lihat mau data yang mana yang dianalisis. Google Play Store. Oh, ya sama sih ya datanya. Lah, udah jadi dong. Waduh. Laduh, gimana dong? Yeay. Oh ya udah, kita jawab aja langsung soalnya yuk. Juno udah taruh datanya di drive ini kan? Udah. Yang mana? Tarik datanya ke sini. Data yang Kak kirim. Yang itu yo, Google Play Store. Wow. Juno udah download data yang Belum, Kak. download dulu. Nah ini nih. Habis itu ditarik ke sini. Ya, ke yang kosong ini. Nah ini nih. Ini aja. Eh, Tarik aja nih. Klik aja ini. nah, Terlalu banyak ya yang di open. Di close aja nih Jun. Close. Nah ini. Loh. Juno tadi di mana filenya yang ke download? Bukan, eh, bukan yang ini. Oh ya, coba diklik. Ya, klik itu. Kok aneh. Coba ke sini Juno. Nah, ini nih, ini ditarik. Tarik terus ke Google Drive-nya tadi. Nah, udah lepas. Nah, sekarang ini ditutup aja Juno. Ini ditutup aja. Jangan itu, jangan itu. Aduh, jangan yang algoritmanya jangan. eh, Ini yang ditutup. gimana dong? Nanti Login lagi, soalnya nanti aja mau deh. mau disubmit tugasnya ya. Semua ya, open Algonopanya guys. Soalnya kalian mau submit tugasnya nanti. Nah, Oke, Juno. Sekarang yang ini ditutup aja nih, yang ini. Ini kita nggak pakai soalnya. Nah, sekarang kita lihat soalnya Juno. Kita disuruh pertama analisis kategori kumpulan data. Nah, ayo Juno. Analisis kategori kumpulan data itu di run all aja, jalankan semua. jalankan semua. Ini nih, klik ini. Klik ini Juno. Nah, kemudian run all. Match student-nya belum ada Juno. Boleh ke sini Juno. Ini nih match student-nya Kak kirimin.
Download data itu kemudian tarik ke sini. Ayo Juno. Kemudian ke sini, kemudian run all. Nah, coba ke bawah Juno. Oh nggak bisa. Coba ke atas. Lagi terus. Coba di close aja Juno dulu. Close. Kemudian ke sini buka lagi. Latihan soal. Kemudian run all. Loh kok aneh? Oh, belum belum di mounting. Ini Iya, di mounting dulu mounting. ya. Ya, klik itu. Yap. Oke, tunggu bentar. Habis itu jalankan semua. Belum. Kayaknya masih mounting deh. Coba lihat Juno. Bentar. Tunggu bentar. Hmm, itu agak lama ya. Coba di run ulang Juno. Jalankan semua. Nah, nice. Aduh, masih ya. Hmm, coba Karimut Jun. Yang lainnya disalin aja ya catatan yang tadi. Kalian hanya tinggal mengikuti itu nanti bantu. Ini kok masih belum selesai ya mau. Hmm. Oh ini Juno. Lupa dijalankan ya. Akses pakai ini aja, yes. Ini nggak berbahaya kok ya. Tenang aja, lanjutkan. Sambungkan, lanjutkan, pilih semua, lanjutkan. Nah, udah. Ini taruh di yang paling atas supaya nanti saat dirun aman ya. Nah, udah nih. Nah, udah. Aman Juno. Sekarang kita coba ke paling bawah Juno. Nah, kemudian buat ini baru. Nah, sekarang Juno, soal yang pertama, ayo Juno, kontrol kembali screen-nya. Analisis kategori kumpulan data. Gimana nih Dit, maksudnya? Abian, Sekar, Naila. Analisis, coba lihat soalnya, Juno. Analisis kategori kumpulan data. Ada ide? Jangan dulu Kak yang langsung ya. Kak ingin mendengar dari kalian dulu. Gimana? Gimana cara melihat
kategori kumpulan data itu. Masih ingat caranya? Tadi udah Kak jelaskan ya. Kan nanti semuanya ini tipenya integer, ini tipenya objek, ini tipenya float, ini. Nah, itu gimana caranya? Sekar, Abian, Naila, Juno, Adit, ingat Pakai caranya? sum nggak sih? Ah, Pakai sum nggak sih? sum, Nah, coba pakai sum. Gimana? Sum dalam kurung, gimana sekarang? Data 2 gitu. Coba, data 2 Juno. Oops. Data 2. Tutup kurung. Hapus 1. Oke, run. Error. Error sekarang. Ini maksudnya data rating itu dia jenisnya objek misalnya itu. Price itu jenisnya integer. Ini jenisnya ini. Pakai apa? Masa nggak ingat? Biarin aja ininya. Errornya biarin aja. Biarin aja. Jun. Naila, ini kalau kalian scroll sedikit ke atas, itu sebenarnya udah nemu nanti. Tapi yang mana? Pertanyaannya kan yang itu. Ada banyak nih Kak kodenya. Tapi gimana Dit? Abian, Tunggu yang mana? Apa tadi pertanyaannya aku lupa. coba lihat pertanyaannya Juno. Nah, analisis kategori kumpulan maksudnya itu apa aja sih jenis-jenis data yang ada di kolom apa? Jenis-jenis kolom yang ada di data itu gitu. Nah, itu price doang itu. Cuman misalnya coba berapa? Kolomnya ada berapa di sini? Hah? Kolomnya kan ada banyak tuh. Nah, gimana sih cara melihat bahwa data ini, kolom ini tipenya begini, kolom A tipenya ini, kolom B tipenya ini. Gimana caranya? Come on, guys. Pakai dot info ya, teman-teman. Oke, Jono dihapus sumnya data2.info ya. Data2.info dalam kurung jangan lupa. Nah, ini kalau kalian ingin melihat kategori, shift enter Jono. Nah, udah jadi centang Jono yang pertama itu. Udah ini ya. Nah, gitu. Sekarang analisis peringkat aplikasi. Maksudnya itu adalah kolom apa yang peringkat di sini? Maksudnya apa bahasa Inggrisnya ya? Peringkat. Peringkat. Hmm, Aduh. Ayo guys. Ya, kan di sini ada kategori, rating, reviews, site, install dan lain sebagainya. Itu mana yang kolom peringkat? Peringkat yang jadi gimana? Aku otaknya ngeblank. Naila gimana Naila? Kolom yang mana pagar itu. kira-kira? Ah? Yang pagar itu. Yang pagar. Yang mana? Bukan, bukan. Bukan, maksudnya itu mana kolom yang ini merupakan representasi peringkat dari aplikasinya gitu. peringkat. Ini yang kayak kategori kali. Nah, itu kategorinya, itu kategori aplikasinya itu ini gitu. Nah, sekarang pertanyaannya yang mana yang peringkat aplikasinya itu segini gitu. Nah, ini yang kayak 10829 sampai bawah kali. Itu jumlahnya ya. Yang peringkat itu yang rating, teman-teman ya. Nah, itu maksudnya yang dianalisis.
Cara menganalisnya gimana? Data 2, tulis Juno. Data 2, kurung siku, tanda petik, rating. Si Waduh, kurung siku, kurung siku. kurung siku kayak gimana sih? Ya itu loh deket P, kurung siku. Izinkan ke anotasi boleh Juno? Oh udah ya. Nah yang ini nih kurung siku itu yang ini. Oh itu. Ya, rating, tanda petik jangan lupa. R-nya gede ya, ikutin ini. Kemudian dot describe. Nah kalian bukan di akhir, di akhir. Jangan ada dot di sini ya. Dot describe. Dot describe. Nah dalam kurung di akhirnya. Nah shift enter. Nah ini analisisnya ini teman-teman. Analisis paling sederhananya ini. Nah centang Juno yang kedua tadi. Udah selesai yang kedua. Ubah tipe data apa katanya tadi? Ubah tipe data ukuran aplikasi. Ukuran aplikasi itu yang mana nih kira-kira? Kolom yang mana? Bukan, ini rating juga. Dari semua kolomnya coba ke atas dikit. Bukan, terlalu atas ya, terlalu atas. Nah ini nih, mana yang ukuran? Kolom ukuran yang mana guys? Abian, Nadit, Laila, Sekar yang mana? Size. Size, Size, betul. size. Nah, dilihat dulu. Data 2 size gitu. Kita lihat dulu. Di bawah Juno. Dilihat dulu data 2 kurung siku size. Kasih tanda petik Juno. S-nya kayaknya gede deh. Shift enter. Nah, oh ternyata kalian harus ubah ini jadi mungkin singkirin M-nya ya. Nah, ini pakai lambda aja ya. Ini pakai lambda aja. Nah, cuman ini karena semuanya nggak sama, ya kalian bisa bilang di skip aja soal ini nggak apa-apa. Dicentang aja jadi. Oh ya, silakan Adit. Centang. Nah, tugas bonusnya dicentang aja semuanya. Semuanya juga ya. Habis itu submit. Nah, gitu. Nomor 2, 1 selesai. Nah, ini dia sekarang Jun. Coba dibaca soalnya, Naila. Pekerjaan ini menyediakan dua jenis kolom. Kolom Hmm. dengan data yang sudah dibersihkan dan kolom dengan data yang tidak disikat. Jika Oke. kolom dihapus, tulis di sebelahnya ya. Jika kolom tidak dihapus, tulis tidak. Oke, ini maksudnya adalah ya udah, kalian coba dulu ini ada 200 percobaan kok. Ayo, silakan anotasi semuanya ke screennya Juno. Ini mungkin yang ini kan ada 9 nih, kalian ada berlima. Jadi mungkin ini Juno, ini Adit, ini Naila, ini Sekar, nah ini Abian. Apa jawabannya guys? Ayo, oke? Silakan. Ya atau tidak? Nggak apa-apa salah guys. Ya, Nilai yang mana? maksudnya kalian anotasi pakai screen kalian. Pakai apa namanya? Kan udah diizinkan anotasi nih sama Juno. Kalian tulis jawabannya di sini ya atau tidak. Nanti Juno meneruskan jawabannya.
Nah, padahal udah kelihatan banget nih kalau dia sedikit pasti ya jawabannya ya. Oke, ayo nanti Juno ngerti guys? Ini bagiannya Juno yang jawab. Ini nih. Ini bagiannya Juno. Waduh. Ini Juno. Yang ini tuh Naila. Yang ini Adit. Yang ini Sekar. Ya, yang ini tuh Abian. Nah, ayo dijawab guys, perbagian kalian. Dicoret-coret aja nanti Juno yang mengetiknya. Ayo guys. Juno langsung diketik aja. Jawabannya apa? Tidak. Oke. Kayaknya tidaknya harus huruf gede deh Juno. Harus huruf kapital deh. Nah, kemudian nanti Naila biarin mereka mengetik dulu Juno. Menulis dulu silakan. Silakan Nai, Adit, Sekar, Abian ditulis. Adit yang kategori sama price. Atau di dikte aja. Apa jawabannya yang review Naila? Reviews itu tidak. Tidak, Juno. Ketik. Kemudian tipe? Tipe ya. Iya. Kemudian Adit kategori jawabannya apa? Iya atau tidak doang Pak Nidit? Sabar. Sekar, install jawabannya apa Sekar? Iya. Iya. Juno install, bukan install Juno, install, bukan kategori. Itu bagian Adit. Ya, content rating sekarang? Iya. Ya. Size, Abian, size jawabannya apa? Menurut Abian? Ya, Tidak. Ah? Apa? Tidak. Tidak. Genre? Apa Bian? ya, Abian bilang apa? Tidak katanya, Kak. Oh tidak, oke. Tinggal Adit. Kategori Dit. Gimana, Dit? Nggak apa-apa, Dit. Ini mereka menebak-nebak aja, Pak. Ya. Aku nggak tahu apa. Ayo, cerita. Yang kategori apa, Dit? Tidak ya, kategori kayaknya tidak sih. Tulis, Juno. Kategori tidak. Yang price sih kayaknya iya ya. Kita juga nggak tahu nih, guys. Kita bareng-bareng ya, nggak tahunya. Karena ini soalnya agak tidak jelas. Iya, Juno, iya, iya. Coba di run checklist. Boom. Wah, ada beberapa yang nah Juno diganti sekarang lawannya itu. Yang tidak jadi iya ya yang iya jadi tidak. Nah, ini namanya kerjasama ya guys ya. Ah, keren ya. Tidak, ya. Oh, keren, keren, keren. Satu soal lagi, habis itu kita istirahat. Nomor 3, Juno. Nah, ayo.
Berapa banyak aplikasi yang ada di kumpulan data yang tidak memiliki peringkat? Artinya berapa nilai NaN yang ada di kolom rating? Nah, udah tadi Kak sebut loh. Kalau kalian nggak bisa nih, waduh Kak. Coba lihat kodenya aja Jun. Tadi rating itu awal-awal nilai yang hilangnya berapa Jun? Sekar, ayo dibantu. Adit, Naila dibantu. Ini udah keisi semua, kayaknya di atas tadi dia. Terus? 1474. Nah, nice. That's the answer ya. Oke, nice tadi. Tada, pinter guys. Kalian semua ya kerjasama nih guys. Oh mau lagi? Silahkan, silahkan ya. Mau lagi nih kayaknya. Oke, mau lagi guys. Juno mau lagi, ayo. Dibantu Skar, Abian, Adit, Naila. Ya udah ya. Cukup lah, cukup. Ini mungkin agak unexpected ya soalnya. Atau mau lagi Juno? Oh boleh, boleh kalau mau lagi. Waduh, Ya gimana udah, ya? kalau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Boleh stop share ya. Soalnya agak advance soalnya. Oke, nah sekarang sebagai penutupnya kita coba recap apa yang sudah kita lakukan hari ini. Juno, Naila, Skar, Adit, Abian. Mulai dari Abian, apa yang kita sudah pelajari hari ini Abian? Naila, apa yang kita pelajari hari ini? Cleaning cleaning data dan apa sih namanya? Filtering engine. Oke, feature engineering. Terima kasih Mhm. Naila. Kak salut sama jawabannya. Oke, kemudian Sekar, gimana cara kita mengidentifikasi bahwa nilai data itu tidak bersih? Nah, kemudian kita klik. Ada berapa cara tadi? Oh, gimana kategori bahwa oh ini nggak bersih nih? Ingat nggak Sekar? Eh, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. gimana Kak tadi? Kan materinya itu adalah cleaning data. Nah, berarti ada data yang nggak bersih. Pertanyaannya adalah gimana cara kita tahu bahwa datanya ini tergolong tidak bersih nih? Gitu. Kan ada tiga tuh Kak sediain caranya. Kategorinya yang pertama ini dikatakan Itu dia. Pertama dia ngapain? pakai Isno Oke. Pertama dia punya nilai nol, betul. Pakainya nanti is nol. Yang kedua, apa ya? bantu Adit, Juno, Abian. Yang kedua apa? Oh, Hah? boleh kok nggak salah bilang ya. Iya ya boleh boleh. Unik. Unik, oke. Juno, Kak Kayak itu asal nih. ah, yang iya. false, false, Yang apa? false, true false apa sih? Iya, yang true false. Oke, Juno apa Juno? Data fill. Apa Juno? Apa? Data fill. Data fill. Oke. Oke, mantap ya teman-teman. Kalian berani. Ini menarik ini ya. Ya, jadi yang pertama itu metode untuk mengisinya. Jadi data.fill, data. Yang ini is null, kemudian eh, data yang tadi unik itu cara kita mengetahuinya. Nah, untuk mengidentifikasi bahwa oh dia ini termasuk tidak bersih itu pertama dia punya nilai yang hilang.
Yang kedua, dia tidak konsisten. Yang ketiga, dia itu nggak berguna dalam analisis kita. Nah, itu datanya berarti belum bersih kalau punya tiga hal ini. Oke? Nah, sekarang Adit, pertanyaannya Kak, menurut Adit, feature engineering itu apa? Nah, hell, nah, Feature apa ini? feature engineering apa itu, Dit? Apa ya? Hmm, eh, apa? Gini, data yang nggak bersih terus dijadiin data yang bisa dibaca kayak informasi. Aku nggak tahu. Itu Masalah loh ya. di ada loh di catatannya itu, guys. Kalau Juno Bisa. apa feature engineering itu, Juno? Future engineer. Sabar-sabar. Apa Mhm. ya? Eh, Oke. Bentar ya, bentar ya, ini bentar. apa sih? Kayak ngeberesin data gitu atau enggak membenerin? Membenerin data. Oke. Masih kurang. Naila atau Sekar mungkin Abian? Boleh? Feature engineering itu apa? Kan? Oh, kalian nggak buka ini ya kayaknya. Itu ada yang Kak udah tulis. Ya, jadi feature engineering itu kalian membuat kolom baru teman, dari kolom yang sudah ada. Sesederhana itu. Oke? Oke, kalau gitu cukup untuk hari ini teman-teman semua. Kak sangat mengapresiasi Juno, mengapresiasi Adit, Naila, Sekar, Abian. Abian ini kenapa ya? Nggak ini ya, Abiannya nggak aktif teman-teman. Nah, sebagai apresiasi Kak, Kak tambahin koin dulu ya, baru kita akhiri kelasnya. Kak nanti takut lupa. Nah, hari ini yang aktif, ah, ini dia, ada Adit. Kalian nggak mengaktifkan kamera, guys. Ini nih, stay engaged. Itu ada Adit, ada Juno. Nah, Abian tidak aktif, Kak, nggak mengkasih deh. Tapi nanti aktif ya Biannya. Oke, ini dia. Kemudian lagi start lessonnya mereka lagi. Kemudian, loh, kok nggak bisa nih guys? Apakah error nih sistemnya? Wah, nggak bisa nih guys. Entahlah, ada terjadi error nih guys. Ya udah nanti Kak tambahin tapi ya, tenang aja. Kak akan catat hari ini. Oke, terima kasih semuanya untuk udah hadir ini dan QC saya mohon maaf ini materinya agak banyak dan susah. Saya harus melebihkan waktunya untuk teman-teman di sini supaya saya tidak hanya mengejar tentang harus tepat waktu tapi semuanya juga tercover. Untuk teman-teman saya, adik-adik ini, terima kasih sudah hadir dan di minggu depan kita akan belajar tentang visualisasi data. Oke? Dan tetapi minggu depan kita libur jadi minggu depannya lagi. Sampai jumpa di minggu Yeay. depannya lagi. Bye Thank you, bye. Kak. Sampai Bye, jumpa Makasih, Kak. di minggu Kak. depan Bye. lagi. Makasih, Sama-sama. makasih.